بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Halaman berapa terakhir? 66 itu ya? Masalah takdir ya? Berarti daras keberapa itu kira-kira? Berapa daras? 22 daras ya. Separuh kitab. Kita lanjutkan. Qala Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas rahimahullah ta'ala bab al-iman bil qada'i wal qadar, bab beriman dengan al-qada' dan qadar. Berkaitan dengan makna al-qada' wal qadar, di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang memanakan qada' adalah sesuatu yang belum terjadi, kalau sudah terjadi disebut qadar. Ada yang mengatakan sebaliknya, qada itu kalau sudah terjadi, qadar itu kalau belum terjadi. Ada yang mengatakan lafaz al-qada wal qadar masuk pada bab idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu ringkasnya yang disebutkan berkaitan dengan lafaz ini tadi. Kata beliau, wal iman bil qada'i khairihi wa syarrih. Beriman dengan qada', dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrih. Baik khair yang baik, ketentuan yang baik, wa syarrih, ketentuan yang buruk. Ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik dan buruk itu binisbati ilal makhluk, ditinjau kepada makhluk tersebut. Jadi memandang baik dan buruk adalah makhluk itu tadi, bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla hakikatnya adalah kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian, sesuatu yang kalian sukai namun buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah Azza wa Jalla ya'lam, Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun. Sehingga baik dan buruknya takdir tersebut bin nisbah ilal makhluk, bukan bin nisbah li af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti baik. Ini prinsip hidup. Kalau antum ingin lapang, tenang hidupnya tadi, antum imani, yakini segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla pasti baik. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau. Itu maknanya segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla pasti baik. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah kitab tauhid, beliau menyebutkan yang namanya perkara yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perkara yang baik terbagi menjadi dua.
Beliau mengatakan ada mahbubun li dzatihi, ada mahbubun li ghairihi. Ada yang dicintai secara zatnya, seperti iman, amal saleh. Itu sesuatu yang dicintai secara zatnya. Ada yang mahbubun li ghairihi. Dia dicintai bukan secara zatnya, tapi dari sisi lain, seperti wujudus syayatin, keberadaan syaitan, wujudul kufar, keberadaan orang-orang kufar. Mereka tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla secara zatnya. Namun dengan adanya mereka di muka bumi ini tadi, dengan adanya kesyirikan dan kekufuran, di sana ada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti al-mujahadah, kesungguh-sungguhan, al-jihad, melawan orang-orang kufar, kemudian juga lawan dari perkara-perkara yang buruk, lawan dari maksiat, ketaatan, lawan dari kesyirikan, tauhid. Itu semua perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau antum dan kita memegang prinsip ini tadi, setiap perkara yang buruk pada saat itu bisa jadi di hari kemudian adalah kebaikan, namun kita tidak tahu, ya. Jadi pernyataan yang disebutkan oleh muallif atau penulis buku ini, al-iman bil qada'i khairihi wa syarri, itu binisbah lil makhluk. At-tasdiq wal jazm bi anna Allah qaddara maqadirul khalaiq. Kata beliau, at-tasdiq, membenarkan, wal jazm, memastikan, bi anna Allah qaddara maqadirul khalaiq, bahwasannya Allah Azza wa Jalla dia telah menakdirkan seluruh takdir makhluk, sudah ditetapkan, tidak ada yang luput dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, di sini juga antum harus punya prinsip. Ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka pasti perkara tersebut akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ketika kita memegang prinsip ini tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faedahnya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Seseorang yang memegang prinsip annama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Orang yang memegang prinsip ini tadi, buahnya adalah likai la ta'sau ala ma fatakum. Supaya kalian tidak merasa putus asa terhadap apa yang terluputkan. Wala tafrahu bima atakum, dan juga supaya kalian tidak merasa hebat, merasa bangga, merasa congkak terhadap apa yang kalian raih. Ya. Terkadang seseorang frustasi ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dia buka usaha, misalkan bisnis ternak, misalkan kambing, 10 ekor kambing tersebut meninggal atau mati semua. Dengan beriman dengan perkara ini tadi, sudah, likai la ta'sau ala ma fatakum. Ketika dia berhasil mencapai target yang dia inginkan, tidak akan membuat dia merasa sombong. Wala tafrahu bima atakum. Kata beliau, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu sudah kami ciptakan dengan ketentuan, dengan takdirnya. Kaya, miskin, senang, susah, itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diperintahkan oleh syariat, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, beraktivitaslah, setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Kalau dia takdirnya sebagai orang yang akan membawa ilmu ini nantinya, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk menuju jalan-jalan ilmu. Contoh misalkan seseorang belajar, kalau memang takdirnya di hari kemudian dia adalah hamalatul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju jalan ilmu tadi. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dia sebagai pengusaha yang sukses, akan Allah mudahkan jalan-jalan untuk buat usaha tadi. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura.
perkara Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sesuatu yang sudah ditentukan dan ditakdirkan. Disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih fil Qadar. Di awal-awal, kalau antum punya kitab itu, antum baca di muqaddimah, beliau menyebutkan samarat al-iman bil qadar, buah beriman dengan takdir. Di antaranya kata beliau, di antara buahnya akan menimbulkan syaja'ah, keberanian. Ya, berani. Tidak penakut, dia akan berani karena dia akan meyakini segala sesuatu itu kalau memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, buruk yang menimpa dia pasti akan dia ditimpa keburukan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan untukmu tidak akan meleset. Dan juga di antara buah samarah, buah beriman dengan takdir, menghindarkan atau membersihkan penyakit hati, penyakit hasad, sebab dasarnya tidak beriman dengan takdir, iri dengan orang. Ngapain mau hasad? Itu semua sudah ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang iri sama orang yang misalkan penghafal Al-Quran, dia bisa hafal Al-Quran. Kok dia iri? Kenapa mau iri? Ya. Kalau dia mau iri, yang dibolehkan ghibthah, dia kejar. Tapi kalau dia membenci, tidak ada upaya untuk mengejar, tidak diperbolehkan. Namun kalau seandainya dia mau muhasabah, dilihat sama dia, tentu ada perbedaan. Sesuatu tadi dia yashar fil lail, gadang di malam hari, yang satunya tidur di malam hari dengan pulas, tentu akan ada perbedaan. Kata beliau, maratibul qadar, maratib tentang takdir. Kalau yang tinta tebal ini dari mu'alliq ya, dari Mu'adz Az-Zaim ini tadi, dari mu'alliq ya. Bukan dari Syekh Abdul Salam. Wa maratib al-qadar arba'un. Maratib, tingkatan beriman dengan takdir itu ada 4. Al-ula al-ilm. Yang pertama al-ilm. Fanu'min bi anna Allah Ta'ala bi kulli syai'in alim. Alima ma kana wa ma yakunu wa kaifa yakunu bi ilmihi al-azali al-abadi. Kata beliau, kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Alima makana, Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yakunu, dan yang akan terjadi. Wa kaifa yakunu, dan bagaimana terjadinya nanti. Bi ilmihi al-azali al-abadi, dengan ilmu Allah, ilmu sabiq al-azali, ilmu yang tidak didahului oleh kebodohan. Al-abadi maknanya kekal, abadiyah. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala la yasbiquhu al-jahlu, tidak didahului oleh kebodohan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan bahwasanya dirinya adalah Al-Alim, Maha berilmu. Dikarenakan ilmu yang ada pada Allah tidak didahului oleh kebodohan. Berbeda dengan ilmu yang ada pada makhluk. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak punya ilmu sama sekali. Hatta al-anbiya war rusul ya, dulunya tidak punya ilmu. Kapan mereka punya ilmu? Setelah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah 'allamaka,
yang mengajari engkau ya Muhammad ma lam takun ta'lam, sesuatu yang dulu engkau tidak punya ilmu. Ya. Fala yatajaddadu lahu ilmun ba'da jahlin. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut muncul suatu ilmu yang sebelumnya itu didahului oleh kebodohan, tidak ada. Wala yalhaqu nisyanun ba'da ilmin, dan juga pada Allah Azza wa Jalla tidak disertai nisyan, kelupaan, ba'da ilmin, setelah punya ilmu. Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh kebodohan dan juga tidak disertai oleh an-nisyan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa sama sekali. Pertanyaannya Nasim. Di sini disebutkan kata Syekh Abdul Salam, wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilmin. Pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala, la yalhaqu nisyan, tidak digandengi oleh kelupaan. Terus bagaimana dengan penetapan sifatun nisyan bagi Allah Azza wa Jalla pada beberapa ayat? Di sebagian ayat yang disebutkan adanya nisyan. Ayo Nazin, Dafa. At-tark bermakna at-tark. An-nisyan punya dua makna. Makna yang pertama adalah az-zuhul wal ghaflah. Nisyan az-zuhul wal ghaflah ini muntafin anillahi subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditiadakan. Adapun an-nisyan yang bermakna at-tark itu ditetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya. Pada hari ini kalian dilupakan. Dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya apa? Tutrok. Ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. As-tsaniyah, yang kedua al-kitabah. Kelompok yang pertama kali mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jalla, siapa mereka? Dafa. Orang yang dikenal mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu sabiq. Jahmiyah. Kelompok yang dikenal, sektenya siapa? Tokohnya siapa? Siapa Yovin? Qadariyah. Tokohnya? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. Ya, Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. Ini yang ma'ruf. Yang ma'ruf. Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. Ada yang mengatakan Ma'bad bin Khalid al-Juhani mengadopsi pemikirannya dari Susan, lebih kurang Susan lah, ya namanya. Sausan atau Susan disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Syariah. Intinya juga si Sausan atau Susan ini tadi dia bukan Muslim, dengan anak Nasrani. Ya. Siapa yang membantahnya? Yang membantah Qadariyah, yang membantah Ma'bad ibn Khalid al-Juhani pada masa itu. Siapa sahabat yang membantahnya? Abdullah bin Umar. Munculnya di mana dia, Nasin? Basra. Siapa yang menyampaikan kepada Abdullah bin Umar? Dari kalangan tabi'in yang dia datang dari Basra menjumpai Abdullah bin Umar ketika haji atau umrah. Dua orang tabi'in. Dafa. Kita mau rojak dulu ini. Gilang Ibn Yahya bin Ya'mur dan satu lagi Dr. Fikih. Lupa. Nasim. Humaid bin Abdurrahman dan Yahya ibn Ya'mur. Itu hadis disebutkan dalam hadis nomor 1 dalam Sahih Muslim. Ya, hadis nomor 1 dalam Sahih Muslim tentang hadis Jibril itu sebenarnya. Ya, hadis Jibril yang panjang itu asbabul wurudnya, munculnya itu dari Abdullah bin Umar. Ya, kata Abdullah bin Umar, aku dulu mendengar bapakku bercerita
barulah dibawakan hadis Jibril yang panjang itu tadi. Awal kisah yaitu Humaid bin Abdurrahman dan Yahya ibnu Ya'mur datang dari Basrah, ingin berangkat haji atau umrah, ingin berjumpa dengan Abdullah bin Umar. As-saniyah, yang kedua, al-kitabah. Fanu'min bi anna Allah kataba fil lauhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menulis di dalam Lauhul Mahfuz sesuatu yang akan terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis. Qala Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Azza wa Jalla, alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui, atau tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang demikian itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Untuk melihat di situ ayat Annallaha ya'lam ma fis sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Pada lafaz ini ya, menggunakan apa? Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Nah, apakah di sini bermakna hal atau mustaqbal? Al-jawab ya ikhwan, sebagaimana yang mungkin antum ketahui, bahwasanya fi'il terkadang mudhari bermakna madhi, terkadang madhi bermakna mudhari. Ya. Untuk pada konteks ini tadi, di sini madhi atau mudhari bermakna madhi. Qara'in ada. Ya. Di antara qarina yang menetapkan ya, di situ pada ayat atau pada lafaz sebelumnya inna dzalika fi kitab, itu sudah ada tertulis di kitab. Terus kenapa enggak annallaha alima ma fis samawati wal ard? Al-jawab, fil lafaz mudhari itu bermakna yatajaddad. Maknanya senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Makanya disebutkan innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian tukhti, banyak melakukan kesalahan siang dan malam. Itu maknanya apa? Yatajaddad. Di antara makna fil mudhari itu yatajaddad, senantiasa muncul kesalahan tersebut. Wa qala ta'ala, qala fama balul qurunil ula. Qala di situ kembali ke Firaun. Fama balul qurunil ula. Kata Firaun, terus bagaimana dengan generasi pertama dulu? Jadi ayat ini konteksnya itu Musa dakwai Firaun. Ya, Musa dakwai Firaun, kata Firaun, ya Musa, terus bagaimana dengan generasi pertama dulu, kaum-kaum yang dulu, yang tidak menyembah Tuhannya engkau? Dijawab sama Musa, qala ilmuha inda rabbi. Ilmu yang berkaitan dengan generasi terdahulu, wahai Firaun, ada di sisi Rabbku fi kitab. Sudah tertulis di ketentuan dalam Lauhul Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansah. Dia Allah Azza wa Jalla la yadhill, ay la yajhal. Wa la yansah. Ya, enggak lupa. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu itu, kata Allah Azza wa Jalla, sudah kami catat, kami kumpulkan fi imamin mubin, di Lauhul Mahfuz. Ya. Yadkhulu fi dzalika
at-taqdirul azali qabla khalqis samawati wal ard. Masuk pada kategori beriman dengan takdir adalah takdirul azali. Takdir azali itu istilah. Apa takdir azali? Yaitu takdir qabla khalqis samawati wal ard. Takdir yang Allah tetapkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa qala subhanahu wa ta'ala la yusibana illa ma kataballah. Atau yusibana illa ma kataballah. Lan ya? Iya. Di sini punya antum? Memang kurang ya? Lafaz lengkapnya itu qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, itu lafaz lengkapnya. Qul, katakanlah lan yusibana illa ma kataballahu lana. Gitu kalau tidak salah kelengkapan ayatnya ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan la yusibana, tidak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang Allah tetapkan, takdirkan. Nah dari sini ya ikhwan, kalau antum pegangi baik-baik ya, ayat Taubah ini, Taubah 51 ya, prinsip antum tidak akan takut ya, diomongi orang ya, jadi omongan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sesuatu yang apa buruk itu tadi tidak akan menimpa kecuali sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan. Ada orang ngomongi kita, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum harus baper? Sebagian orang kalau dia dapat omongan dari orang mencela dia gini-gini, seakan-akan bumi itu kiamat. Seorang dai ya, seorang dai ketika dapat omongan orang sudah tinggal dilihat yang diomongan tadi. Kalau cuma sekedar pribadi begini-begini diamkan. Tapi kalau sudah berbicara berkaitan dengan mungkin sesuatu yang nyerempet ke prinsip, ya antum harus punya kewajiban al-bayan. Difa' anid din wa difa' anil haq, bela kebenaran, bela agama. Tapi ada pun cuma dibilang begini, dibilang gini, sudah enggak usah antum terlalu baper. Apalagi kalau antum ingin menjadi seorang dai ya, seorang dai itu harus siap mendapatkan pujian dan celaan. Dan prinsipnya tadi lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang memang Allah tetapkan. Orang kalau punya prinsip seperti ini pelong. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang yang mencela, mencaci engkau itu tidak akan membahayakan dirimu, justru membahayakan diri dia sendiri. Gambarannya gini, ada orang mencela antum, mencaci maki, ngomongi begini. Itu kan cuma omongan dia saja, ya toh? Kalau dia ngampleng ya tangkis, ya tidak Dimas? Kalau cuma ngomong biarin, nulis dia di Facebook, gini, biarkan. Ya toh? Tidak ada faedah. Antum ladeni terlalu kerocu. Ya. Nanti terus gimana? Arsipkan. Ketika mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf Ustadz lahiran batin. Oh belum, memaafkan iya, tolong hapus dulu. Masa? Ini buktinya screenshotnya. Bukan 1-2 screenshot, tapi ratusan screenshot yang sudah antum lontarkan di media sosial, di Facebook. Antum ingin mohon maaf lahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in tabu wa aslahu wa bayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau taubat kuncinya ada 3 kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu, kalau dia taubat, wa aslahu, islah, wa bayyanu, dan ada tabyin, mengumumkan. Karena antum berbicara di medsos, maka antum wajib mengumumkan. Kalau antum tidak mengumumkan, belum diterima taubatnya kata Allah Subhanahu wa taala. Berat ya ikhwan. Makanya ana ngomong sama antum, jangan antum main media sosial. Ya. Jangan main media sosial. Taubatnya berat. Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan ada 3. Fa in tabu
wa aslahu wa bayyanu, apa gimana ayatnya Ustaz Abu Imam? Faulaika yatubullahu alaihim, ya. Mereka kalau dia taubat, islah, ya, berupaya untuk membaiki kesalahannya tadi, wa bayyanu, al-bayan. Ini taubat berkaitan orang yang sudah terlanjur ngomong di depan publik. Paham ya, Bin? Nah, jadi yang Facebooker itu tadi yang terlanjur ngomong depan publik, ana cuma menyampaikan ittaqullah, taubat kalian tidak akan diterima sampai kalian fa in tabu wa aslahu wa bayyanu. Cukup ana istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Gimana sudah terlanjur terupload di media begini, tidak cukup. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika yatubullahu alaihim. Nanti cabut, hapus di akun itu terlalu banyak, hapus akunnya antum. Antum bilang sebagaimana gentle, sebagaimana Abu Hasan Asy'ari. Itu tadi. Jelas ya? Ada lagi satu ayat yang dulu sering dibaca oleh Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi ketika beliau dikuliti itu, ya. Beliau membaca ayat wa kana dzalika fil kitabi mastura. Sambil dikuliti, kulit beliau itu dikuliti sama Rafidhah Ubaidiyah, beliau membaca ayat wa kana dzalika fil kitabi mastura. Ya. Ada ayat yang seperti ini, ya kan, ingat-ingat antum ya, untuk menghibur diri antum. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Kalau ada cuman sekedar omongan Yovin, ya la yadurruna. Ya, tidak akan membahayakan sama kita. Kalau nyegat di jalan, nah, itu beda lagi kan. Itu akan membahayakan, cari jalan lain. Kalau cuma omongan Yovin, ngapain? Ya enggak? Omongan itu ya, pujian orang itu. Gimana kalau ada ucapan salaf disebutkan di kitab Tauhid, lebih kurang maknanya bahasa Indonesia. Pujian itu tidak akan bisa la yasuqu riharsu harisin wala yarudduhu karihatu karihin. Lebih kurang gitulah ya. Pujian orang, sanjungan orang itu tidak akan bisa mendatangkan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Begitu pula ketidaksukaan orang lain itu tidak akan menghalangi karunia dari Allah Azza wa Jalla. Percaya enggak udah Rizal? Ya. Ana ambil contoh antum. Di banyak tokoh agama Indonesia ini tadi, ya, 2019 enggak kehitung lagi. Yang jelek kan Bapak calon presiden, sebenarnya bukan calon sih, presiden periode 2014-2019 Joko Widodo. Ya benar? Ya dah, kita dengar di masyarakat gitu loh kan. Tapi memang apakah bisa menghalangi rezekinya Bapak Jokowi untuk jadi presiden 2019 sampai 2024? Nah, ada bilang. Setiap ketemu, sampai kalau ada yang mau foto, gini. Yang ini gini. Ya enggak nih, Mas? Tapi enggak bisa menghalangi semuanya. Sampai katanya kemarin atau ada ijma ulama ya. Maksudnya itu ijma ulama dalam tanda kutip ya. Ya ada kutip ya. Ijtima ulama. Sampai ada ijtima ulama, intinya 02. Ya enggak? Ternyata enggak bisa menghalangi rezekinya Bapak Presiden Jokowi untuk menjabat presiden sampai 2024. Difahamin? Nah, seperti itulah gambarnya tadi. La yusibana illa ma kataballahu lana. Wa kitabatul mitsaq. Alastu bi rabbikum, dan juga masuk pada kategori ini penulisan al-mitsaq, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika kita masih dalam sulbi Adam. Alastu bi rabbikum qala ta'ala wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah mengambil perjanjian kepada Bani Adam min zuhurihim, dari punggung mereka, dari sulbi, dzurriyyatahum, kepada zurianya Adam,
Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah Subhanahu wa taala minta bersaksi mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya. Ini kapan terjadinya? Ketika kita masih dalam sulbi Adam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perjanjian kitabatul mitsaq, yaitu yang sudah qadim, ya, ketentuan takdirnya, bahwasanya kita semua mengakui Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, ya. Namun ternyata ketika setelah tercipta di muka bumi, ada yang mengingkari hal tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mungkin ba'dal isya kita ada rencana untuk ziarah ke rumahnya Dr. Vicky. Jadi mungkin kajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah jumpa besok subuh ba'da salat subuh. Naktafi bihadzal qadar.